menentukan kelulusan dengan siswa-siswinya harus sudah melaksanakan pembelajaran selama 3 tahun dan mengikuti ujian. Itu dibuktikan oleh adanya penilaian rapor tiap semester. Kemudian nilai sikap siswa juga minimal B, dengan catatan siswa tidak boleh melakukan pelanggaran berat ataupun pelanggaran ringan yang berulang. Itu kriteria penentuan kelulusan di SMP Bakti Nusantara 666. Nah, siswa yang ditangguhkan kelulusannya ya pasti merasa kecewa ya dengan ditangguhkannya kelulusan tersebut. Akan tetapi ini kan sudah menjadi standar ya, kelulusan itu kan harus sesuai dengan akademik ya, harus sesuai dengan yang ditentukan. Nah, makanya sebelum diluluskan peserta didik tersebut harus memperbaiki nilai tersebut dan juga harus memperbaiki sikapnya juga. Kita tidak pernah tidak meluluskan siswa, tapi kita pernah menangguhkan kelulusan siswa. Hal tersebut dilakukan karena siswa tersebut biasanya melakukan pelanggaran berat, contohnya merokok dan lain sebagainya. Respon siswa dan orang tua itu biasanya merasa kecewa, tapi kita dari pihak sekolah mengantisipasi dengan melakukan perjanjian dan menjelaskan kenapa siswa tersebut ditangguhkan sehingga ada solusi, baik dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tua sehingga siswa tersebut tidak terlalu merasa kecewa. Keputusan mengenai kelulusan adalah keputusan terakhir yang dikeluarkan sekolah di akhir masa belajar peserta didik pada sebuah jenjang. Seperti apa praktik kelulusan di sekolah Anda selama ini? Apakah keputusan kelulusan adalah hal yang memberi tekanan besar pada peserta didik? Atau justru kelulusan sudah pasti terjadi apapun kondisinya? Mari bersama kita membahas mekanisme kelulusan pada kurikulum mereka lebih dalam. Dengan dihapuskannya ujian nasional, maka penentuan kelulusan ditentukan oleh satuan pendidikan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Asesmen sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dapat dilaksanakan pada semester ganjil dan semester genap pada akhir tingkatan. Asesmen ini dapat dilakukan dalam bentuk tes tulis, tugas performa, portofolio, atau kombinasi. Hasil asesmen kemudian diolah menjadi laporan kemajuan belajar atau kita kenal sebagai rapor. Lalu, bagaimana cara satuan pendidikan menentukan kelulusan? Untuk menentukan kelulusan, pertama-tama satuan pendidikan harus mempertimbangkan rekaman perjalanan belajar peserta didik secara menyeluruh yang tertuang dalam laporan kemajuan belajar peserta didik meliputi semua mata pelajaran, ekstrakurikuler, serta prestasi lainnya. Pada jenjang SD dan sederajat, kita perlu melihat laporan kemajuan belajar peserta didik di kelas 5 dan kelas 6. Sedangkan untuk SMP dan SMA atau yang sederajat, kita perlu mempertimbangkan laporan kemajuan belajar dari setiap tingkatan kelas. Pada jenjang PAUD, tidak ada evaluasi untuk kelulusan, tetapi diharapkan anak yang telah menyelesaikan fase kondisi atau PAUD dapat mencapai profil peserta didik yang tergambar dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini atau STPPA. Dengan mempertimbangkan laporan ini, sekolah bisa menentukan apakah peserta didik telah memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan dapat dinyatakan lulus. Selanjutnya, peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan akan diberikan ijazah. Bagaimana jika hingga akhir masa belajar masih ada TP yang belum tercapai? Apa sekolah berhak untuk tidak meluluskan peserta didik? Ibu, Bapak Guru, penelitian menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak meluluskan peserta didik ternyata tidak dapat memperbaiki kompetensi peserta didik dan berdampak negatif dari segi ekonomi dan psikologis. Keputusan mengenai kelulusan ini memang dikembalikan kepada sekolah masing-masing. Sekolah yang berhak menetapkan syarat kelulusan sehingga peserta didik yang hingga akhir tidak dapat memenuhinya akan dinyatakan tidak lulus oleh sekolah. Namun, perlu diingat bahwa keputusan untuk tidak meluluskan seorang peserta didik hendaknya hanya diambil pada kejadian-kejadian luar biasa. Itu pun setelah semua upaya telah dilakukan secara maksimal melibatkan seluruh pihak. Ibu dan Bapak, sebelum memutuskan kelulusan peserta didik, sudah selayaknya kita perlu bersama-sama berefleksi. Apakah profil peserta didik sudah mencerminkan cita-cita pendidikan kita, yaitu profil pelajar Pancasila?
apa kriteria yang kita gunakan sudah mencakup semua aspek pencapaian peserta didik di tahap akhir pendidikannya. Apakah proses pembelajaran yang dijalani selama ini telah memberikan dukungan yang cukup bagi peserta didik untuk mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? Refleksi ini dapat menyadarkan kita bahwa ketidaklulusan bukanlah hukuman atau ancaman bagi peserta didik. Kelulusan bukan pula sebuah tahap yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses panjang pembelajaran. Maka dari itu, ibu dan bapak guru perlu memonitor dan mengkomunikasikan permasalahan yang ditemui di sepanjang proses pembelajaran kepada peserta didik maupun orang tua. Ibu dan bapak guru dapat menggunakan umpan balik dan refleksi untuk menentukan strategi dalam membantu peserta didik yang mengalami ketertinggalan. Bekerja samalah dengan orang tua, serta libatkan peserta didik untuk mencari solusi yang terbaik di sepanjang proses pembelajaran. Dengan demikian, masalah yang ada tidak menumpuk di akhir masa sekolah dan menghambat kelulusan peserta didik. Dengan kerjasama yang baik antara sekolah, peserta didik, dan orang tua, peserta didik bisa mendapatkan dukungan untuk mengatasi hambatan belajarnya dan bisa lulus dari sekolah.